Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Pemirsa Kasana, menjelang bulan Ramadan banyak fenomena menarik di sekitar kita, di antaranya fenomena bermaaf-maafan. Hal ini bahkan sudah mentradisi di masyarakat kita. Menjelang Ramadan tiba, seperti saat ini, banyak sekali sebagian kita yang berkunjung ke orang tua, sanak saudara, tetangga, teman, bahkan banyak sekali bermaaf-maafan ini beredar di jejaring sosial. Dari sumber yang beredar di jaringan sosial, bermaaf-maafan ini harus dilakukan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya hadis yang beredar ini tidak ada perawinya. Disebutkan ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali? Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah. Doa malaikat Jibril itu adalah, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata ada yang menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ahmad. Tetapi jika ditelusuri di dalam kitab-kitab hadis, tidak ditemukan hadis dengan redaksi seperti ini. Tapi dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah juga pada kitab Musnad Imam Ahmad ditemukan hadis yang mirip tapi beda konteksnya. Hadis ini menyatakan, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka ku katakan amin." Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua, maka aku berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersalawat ketika disebut namamu, maka ku katakan amin. Hadis ini disahihkan oleh Al-Munziri dan Az-Zahabi, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun hadis ini tidak terkait dengan masalah bermaaf-maafan jelang bulan suci Ramadan. Dari sini jelaslah bahwa kedua hadis ini adalah dua hadis yang berbeda. Hanya saja hadis yang menyebutkan bermaaf-maafan jelang Ramadan itu tidak jelas sumbernya. Hadis itu hadis populer ya. Hadis populer itu bukan berarti hadis itu sahih, tapi populer itu berdasarkan banyak berkembang di masyarakat khususnya di Indonesia. Akan tapi kalau untuk menilai hadisnya adalah palsu. Hadis yang benar adalah Rasulullah mengaminkan 3 amin ketika beliau naik ke tangga mimbar. Ada 3 hal. Yang pertama adalah rugilah orang yang punya kedua orang tua, namun kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Rasulullah aminkan. Rugilah orang yang mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara Ramadan, namun keluar tanpa dosanya diampuni. Rasulullah mengaminkan. Rugilah orang yang namaku disebut, akan tapi dia tidak menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, tidak bersalawat kepadaku. Nabi pun mengaminkan. Itu hadis yang jayyid ya, hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, orang memasukkan hadis, depannya sama, isinya beda. Bahasa kita nih, kalengnya sama, tapi isinya beda. Kemasannya sama, isinya berbeda. Tendensinya kan Ramadan itu penuh dengan pengampunan. Tapi kan pengampunan antara kita sama Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadhana, man qama lailatul qadar. Itu kan semuanya pengampunan. Ujungnya adalah ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi kan dosa antara kita dengan Allah. Dosa yang kepada manusia kan belum.
Nah, dosa kemanusiaan untuk lebih sempurnanya lagi, kan sebaiknya dosa kepada manusia diampuni, dosa kepada Allah juga diampuni. Karena itu kreatif orang nih. Orang menyarankan, namun sayangnya adalah menyarankannya pakai hadis palsu. Menyarankannya udah minta ampun kepada manusia. Manusia yang paling banyak kita salah adalah pertama orang tua, kedua suami istri ya, yang ketiga teman-teman tetangga dan seterusnya. Nah, ini nawaitunya bagus, akan tapi alat yang digunakannya adalah qala Rasulullah. Qala Rasulullah kan berarti hadis. Ketika hadis memasukkan hadis itu sama dengan berbohong atas nama Rasulullah. Orang yang berbohong atas nama Rasulullah masuk kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Orang yang sengaja membuat hadis palsu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah untuk duduk di kursi api neraka. Yang perlu menjadi catatan kita bahwa bermaaf-maafan secara umum merupakan amal soleh yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah 109. Demikian juga di dalam ayat lain disebutkan bahwa memaafkan orang lain adalah sifat orang bertakwa. Sementara tujuan kita berpuasa adalah juga agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 132-133. Secara meminta maaf itu disyariatkan dalam agama dan dilakukan dengan segera, tidak menunggu waktu atau event tertentu. Kapan saja berbuat salah, segera meminta maaf karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jika ajal tiba, sedang kita masih ada sangkutan kesalahan, maka akan celaka. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini jelas bahwa agama mengajarkan untuk meminta maaf jika berbuat kesalahan kepada orang lain. Kalimat al-yaum atau hari ini dalam hadis ini menunjukkan bahwa meminta maaf itu dapat dilakukan kapan saja dan yang paling baik adalah meminta maaf dengan segera karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul tren bermaaf-maafan menjelang Ramadan? Salah satu alasannya adalah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pencucian dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan pengampunan dosa, maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diampuni sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan dosa kepada sesama manusia? Jangankan orang yang menjalankan Ramadan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain, tetap belum bisa masuk surga. Oleh karena itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, juga meminta maaf kepada sesama manusia agar bisa lebih lengkap. Berdasarkan alasan inilah, mengapa tradisi bermaafan jelang bulan Ramadan lestari di tanah air. Meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan saling bermaafan menjelang Ramadan, tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang melakukannya. Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadan saja, sebab meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja. Idealnya yang dilakukan bukan sekadar berbasa-basi meminta maaf atau memaafkan, tetapi juga menyelesaikan semua urusan, seperti hutang-hutang dan lainnya, agar ketika memasuki Ramadan kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia. Dengan demikian, bermaafan boleh dilakukan kapan saja menjelang Ramadan, sesudahnya ataupun di luar bulan itu.
Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah madoh yang esensial dan mana yang merupakan kegiatan yang bersifat teknis non-formal. Kebiasaan bermaaf-maafan jelang Ramadan ini hanya semata kegiatan untuk memanfaatkan momentum Ramadan agar lebih berarti. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak dan menambahi masalah agama. Pemirsa Kasanah, selain bermaafan sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita setiap menjelang datangnya bulan Ramadan, banyak lokasi kuburan umum yang dipadati peziarah. Di Jakarta, jalanan menjadi agak macet karena para peziarah seringkali memarkir kendaraannya di pinggir jalan pada bahu jalan yang sebenarnya dilarang parkir. Maka ramailah tukang-tukang parkir liar sibuk dengan pekerjaan kegiatannya. Begitu juga dengan tukang kembang, mereka menangguk rezeki yang musimnya hanya setahun sekali ini. Mereka sibuk berjualan bunga, air mawar, dan berbagai macam aksesoris urusan berziarah ke kuburan. Fenomena ini kalau kita perhatikan nyaris menjadi sebuah tradisi tahunan, khususnya menjelang datangnya bulan Ramadan dan ditambah dengan Hari Raya Idul Fitri. Dalam syariat agama, perintah secara khusus untuk berziarah kubur menjelang bulan Ramadan sebenarnya nyaris tidak ada dalil yang bersifat eksplisit sehingga hukumnya tidak secara khusus disunahkan, apalagi diwajibkan. Pada awalnya ziarah kubur memang diharamkan. Alasannya saat itu para sahabat masih belum terbiasa untuk berziarah kubur tanpa melakukan kemusyrikan. Mengingat sebelum memeluk Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa mengagungkan kuburan, meminta dan berdoa, serta memberikan berbagai persembahan kepada ruh yang ada di dalam kubur. Sehingga Rasulullah SAW melihat sebaiknya ziarah kubur itu dilarang terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun berjalan dan kedalaman iman dan akidah para sahabat dianggap telah kokoh dan mantap, tanpa ada risiko jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan dalam kubur, akhirnya kemudian ziarah kubur itu dibolehkan kembali. Beliau dalam hal ini bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, dalam syariat agama, ziarah kubur adalah amalan yang dianjurkan dan bersifat umum, tidak ada ketentuan waktunya kapan. Maka ziarah kubur jelang bulan Ramadan termasuk dalam keumuman hukum ini. Artinya, jikapun kita tidak ziarah kubur menjelang bulan Ramadan, sebenarnya kita tidak melanggar ketentuan apapun, kecuali sekadar jadi agak berbeda dengan kebiasaan masyarakat di tempat kita tinggal. Perlu dipahami, setidaknya ada dua tujuan utama kenapa kita dianjurkan berziarah kubur. Selain karena memang ada perintah langsung dari Rasulullah SAW, tujuan berziarah yang pertama untuk melembutkan hati dan mengingatkan kematian, dan yang kedua bertujuan untuk mendoakan mayit. Dengan begitu, ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam yang diperintahkan dengan sah dalam kapasitas ibadah sunnah, yang diantara tujuannya sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat dari Al-Hakim, hikmahnya adalah agar peziarah dapat melembutkan hati, berlinang air mata, serta mengingatkan akan kematian dan hari akhir. Tujuan inilah yang disampaikan Nabi SAW. "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat, namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak, qaulul huzur." Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan demikian, tema utama ziarah kubur adalah ingat mati, bersedih demi melembutkan hati yang keras. Al-Munawi menegaskan bahwa tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam kecuali berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Oleh karena itu, kalau direnungkan adalah kurang tepat bila ziarah kubur ini dilakukan di hari-hari yang bahagia, seperti Hari Raya Idul Fitri. Bukan tidak boleh atau haram, tetapi tema ziarah kubur pada dasarnya adalah tema kesedihan. Sedangkan Hari Raya bertema kegembiraan, bahkan orang yang berpuasa saja dilarang di Hari Raya Idul Fitri. Maka kalau di hari itu justru kita datang ke kuburan, ada yang agak terasa janggal, kurang tepat dengan temanya.
Selain untuk mengingat mati, ziarah kubur tentu saja bermanfaat untuk kebaikan yang menghuni kubur. Sebab Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang di dalam kubur, mulai dari salam ketika datang, hingga memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, serta mendoakan kebaikan-kebaikan. Bagaimana cara mengucapkan salam saat datang ke pekuburan? Al-Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Apa yang harus aku ucapkan bagi mereka sahibul kubur, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, Assalamu ala ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahikun." Salam sejahtera untuk kalian, wahai kaum muslimin dan mukminin penghuni kubur. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan juga orang-orang yang diakhirkan. Sungguh insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Ziarah kubur merupakan amalan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW. Untuk itu, agar ziarah kubur yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah, maka kita wajib menjaga dan menghormati ketentuan dan larangan yang telah Allah tetapkan. Di antara yang dilarang dalam ziarah kubur ini adalah berdoa dan memohon kepada ahli kubur, misalnya agar mendapat rezeki yang banyak, agar mendapatkan jodoh untuk pasangan hidup, agar naik pangkat dan jabatan, atau agar dimenangkan dalam pemilu atau pilkada. Sebab yang diminta tidak lebih mampu dari yang meminta, karena keduanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdaya, khususnya mereka yang sudah wafat dan berada di alam barzah. Dan termasuk perbuatan yang keliru dalam ziarah kubur adalah memohon kepada ahli kubur petunjuk agama dari perkara hukum-hukum syariah, bertanya dan meminta petunjuk ilmu agama bukan dengan cara kekuburan, melainkan dengan cara menuntut ilmu agama secara serius, telaten, dan berkesinambungan. Juga tidak memberikan sesajen, sesembahan, sembelihan hewan dengan keyakinan bahwa semua itu akan membahagiakan ahli kubur. Tabur bunga dan siram air mawar pun sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi ahli kubur, kecuali sekadar keindahan bagi orang yang hidup. Pemirsa Kasana, tak lama lagi bulan suci Ramadan tiba. Kaum muslim menyambutnya dengan sukacita karena keutamaan yang sangat istimewa di bulan suci ini. Fenomena yang menarik di bulan Ramadan adalah anak-anak juga ikut berpuasa. Bagi yang belum mampu, para orang tua melatihnya dengan puasa setengah hari. Ada yang sampai asyar, bahkan tidak sedikit anak-anak yang berpuasa full sampai maghrib. Pertanyaannya, anak-anak kecil yang belum mumayyiz atau belum dewasa tentunya belum dibebani syariat agama. Tapi jika pun berpuasa full layaknya orang dewasa, apakah puasanya berpahala? Terkait dengan pahala puasa anak kecil, ketika sudah berusia 7 tahun, hukumnya sama dengan hukum sholat. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukul mereka jika menolak sholat ketika berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Albani. Jumhur ulama berpendapat bahwa pahala ibadah seorang anak adalah miliknya. Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa anak kecil dianjurkan melakukan amalan sunnah dan dia mendapatkan pahala dari amalan sunnah yang dia kerjakan. Ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan pahala dan tidak dianjurkan untuk melakukan amalan sunnah maupun yang lainnya. Namun yang diperintahkan adalah walinya orang tua atau orang yang merawatnya yang telah memerintahkan si anak untuk beribadah dalam rangka mendidik. Sebagaimana hukum melatih binatang tunggangan untuk perang. Hal ini berdasarkan hadis, pena catatan amal diangkat dari 3 orang, salah satunya adalah anak kecil sampai balik. Ibnu Rushd mengatakan, sesungguhnya bagi anak kecil perbuatan dosanya tidak dicatat dan perbuatan baiknya dicatat menurut pendapat yang lebih kuat. Dalam At-Tamhid, Ibnu Abdil Bar membawakan riwayat dari Abul Aliyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, perbuatan baik anak kecil dicatat dan perbuatan dosanya tidak dicatat. Oleh karena itu, bagi orang tua hendaknya membiasakan anak-anaknya yang belum dewasa untuk melatih ibadah wajib, termasuk ibadah puasa. Jika anak kecil ibadahnya berpahala, apakah orang tuanya yang menyebabkan si anak melakukan ibadah wajib itu juga mendapatkan pahala? Pemirsa, jangan kemana-mana, Kasanah akan segera kembali sesaat lagi. Allah berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Quran Surat At-Tahrim 6. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang tua memiliki tanggung jawab di hadapan Allah untuk mendidik anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Di antara bagian pendidikan Islam bagi anak adalah membiasakan mereka untuk melakukan amal soleh, terutama amal wajib seperti sholat atau puasa. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan para orang tua agar menyuruh anaknya untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan memukul mereka jika menolak sholat ketika berusia 10 tahun. Sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan Ahmad serta Abu Daud. Demikian pula dalam masalah puasa, para sahabat mendidik anaknya untuk berpuasa. Disebutkan dalam hadis dari Rubai binti Muawidz radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengutus sahabat di pagi hari Asyura 10 Muharram untuk mengumumkan, barang siapa yang sejak pagi sudah puasa, hendaknya dia lanjutkan puasanya. Barang siapa yang sudah makan, hendaknya dia puasa di sisa harinya. Para sahabat mengatakan, setelah itu kami pun puasa dan menyuruh anak-anak kami untuk puasa. Kami pergi ke masjid dan kami buatkan mainan dari bulu. Jika mereka menangis karena minta makan, kami beri mainan itu hingga bisa bertahan sampai waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, hadis ini adalah dalil disyariatkannya membiasakan anak-anak untuk berpuasa karena anak yang berusia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis belum termasuk usia mendapatkan beban syariat. Namun, mereka diperintahkan puasa dalam rangka latihan. Disebutkan dalam riwayat dari Zubair bin Awam bahwa beliau memerintahkan anaknya untuk berpuasa jika mereka sudah mampu, dan beliau memerintahkan anaknya untuk sholat jika sudah dewasa. Para ulama menganjurkan agar orang tua melatih anaknya untuk berpuasa jika mereka sudah mampu. Batas usianya adalah 7 tahun atau 10 tahun, memberi batasan 10 tahun. Al-Auza'i mengatakan, jika seorang anak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dan dia tidak lemah, maka dia diminta untuk puasa. Syekh Muhammad Ulais Al-Maliki mengatakan dalam kitab Fathul Aliyil Malik, pendapat yang menjadi pegangan adalah bahwa pahala amal ibadah seorang anak adalah untuk dirinya sendiri, sedangkan orang tuanya mendapatkan pahala karena menjadi penyebab si anak melakukan amal tersebut. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.